Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih buat lawatan Tuhan, Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, sehingga firman Tuhan ini boleh mengubahkan hidup kami dari hari ke hari. Biar kami terus bertekun di dalam firman-Mu, terus bertekun di dalam doa, dan biarlah kami terus berdoa dan berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Dan biarlah hidup kami terus berbuah Tuhan, sehingga pada saat kami boleh mempertanggungjawabkan hidup kami telah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, untuk boleh kami menjadi terang dan garam bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu konsentrasi kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Baik saudara, kita akan dengar firman Tuhan yang di dalam Markus pasal yang ke-14. Markus pasal yang ke-14. Kita akan membaca di dalam Markus 14. Ya. Temanya adalah pemberian yang terbaik bagi Tuhan, ya. Di dalam Markus 14 kita akan baca tentang Yesus diurapi, ya. Ketika Yesus, di ayat yang ketiga, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam yang berisi minyak narwastu yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat akan dia. Ya, saudara, Maria memberi yang terbaik, saudara, bagi Tuhan. Ya, kisah ini ditulis juga di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Ya, kasihnya pada Tuhan dinyatakan melalui perbuatan. Katakan sama-sama, melalui perbuatan. Ya, karena Tuhan katakan apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat akan dia, ya. Saudara, setiap kita harus, saudara dan saya, yang menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Di dalam kitab Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan, ya. Karena apa? Perbuatannya menyertainya. Katakan sama-sama, perbuatannya menyertainya. Ya, saudara, perhatikan di sini, seorang yang protes itu adalah Yudas Iskariot, saudara, di dalam Yohanes 12, ya. Dia bukan karena dia memikirkan orang miskin, tetapi karena dia punya hati yang suka mencuri, ya. Saudara, dia sebagai pemegang kas, tapi dia sebagai pencuri, ya. Nah, saudara, di sini firman Tuhan katakan, karena perbuatannya, saudara, perbuatan baiknya, namanya harum di mata Tuhan. Saudara mau harum di mata Tuhan? Angkat tangan. Ya, saudara, dikatakan bahwa karena apa yang dilakukannya akan disebut mengingat dia. Ya, namanya harum di mata Tuhan dan juga sesama. Dan namanya yang terpenting, saudara, dikenang sepanjang masa, dan namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, saudara mau nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan? Ya, saudara, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Firman Tuhan katakan itu iman yang kosong dan iman yang tidak menyelamatkan. Ya, saudara, Yudas ini hanya protes. Namun saudara, Maria,
Dia tidak menjawab, tetapi dia hanya melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan, ya. Saudara dan saya, kita harus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ya, saudara, untuk aplikasi hidup kita sehari-hari, saudara, yang pertama adalah waktu kita, ya. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita harus memberikan waktu kita yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Saudara bangun jam berapa tiap hari? Jam 4. Wah, mantap, jam 4 ya. Ada yang lebih dari itu? Jam 5, setengah 5 ada. Nah, setelah saudara bangun tidur, saudara apa yang saudara lakukan? Berdoa. Ya, itu yang paling utama. Tandanya apa? Kita memberi waktu yang terbaik buat Tuhan, saudara, ya. Ya, tandanya kita mengasihi Tuhan, ya. Saudara, dan doa itu bukan hanya formalitas. Ya, doa itu adalah ungkapan hati. Saudara bisa menyembah Tuhan tanpa kita sadari, tanpa terasa. Penyembahan kita sudah 1 jam, ya. Saudara, sebelum mesbah doa pagi jam 5:30, saudara, kami sudah menyembah 4:30 sampai setengah 5 sampai jam 5. Ya, jam 5 kita mulai persiapan, sampai 5:30 kita udah mulai siap, ya. Nah, saudara, waktu kita harus kita biasakan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan tadi, iman tanpa perbuatan mati, dan kasih itu juga harus dinyatakan melalui perbuatan, ya. Karena itu firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Katakan sama-sama, jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Ya, seringkali saudara, ya, kita perbuatan baik kita diuji. Ya, kalau kita berbuat baik, tanggapan orang, responnya baik buat kita, itu puji Tuhan, ya. Tapi kalau kita berbuat baik, tapi tanggapan orang itu kepada kita, responsnya itu nggak baik, nah disitulah kebaikan kita diuji. Nah, saudara dan saya bisa menang kalau apa yang kita lakukan, semua kita lakukan untuk Tuhan. Katakan sama-sama, semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Ya, saudara, saya dan istri diuji, ya, tatkala kita melayani orang sakit. Seringkali kita melayani orang sakit. Saudara, melayani orang sakit itu nggak mudah, perlu kesabaran, ya. Seringkali saudara, memang kesabaran kita diuji, emosi kita diuji, ya. Namun saudara, yakinlah, percayalah, apa yang kita lakukan, saudara, kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Amin. Ya, saudara, di situ orang yang sakit juga dibentuk, diproses, diuji, kitanya juga diuji, ya, dalam hal kesabaran, dalam hal ketulusan. Katakan sama-sama, ketulusan. Ya, tanpa ketulusan, perbuatan baik kita, saudara, akan apa? Akan menjenuhkan. Yang kedua, perbuatan baik kita nggak akan konsisten. Ya, kenapa? Karena perbuatan baik kita didasari oleh saudara, ya, kita mau menerima balasan. Ya, perbuatan baik kita lihat respon orang lain terhadap kita bagaimana. Tapi saudara, saya belajar bersama dengan istri, bagaimana saudara, apapun respon orang terhadap kita, baik ataupun tidak, dihargai atau tidak, diterima atau tidak, saudara, yang penting kita lakukan semua untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, Maria melakukan semua yang dilakukannya itu seperti untuk Tuhan, saudara, ya. Ya, walaupun memang dikatakan itu dianggap satu pemborosan karena 300 dinar harganya, hampir sama dengan gaji 1 tahun, saudara. Sekitar 30 juta, saudara, untuk minyak wangi yang mahal saat ini. Ya, karena waktu itu, saudara, gaji buruh itu 1 hari 1 dinar. Ini 300 dinar. Kurang lebih, saudara, gaji 1 tahun, saudara, ya. Ini dianggap satu pemborosan. Namun, Maria melakukannya karena dia mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, apapun yang kita lakukan, semua untuk Tuhan, kita gak akan pernah kecewa. Katakan sama-sama, tidak akan pernah kecewa. Saudara pernah kecewa? Pasti pernah. Pasti pernah. Nah, ya, saudara, memang sesaat. Kita kan masih ada perasaan, ya, sesaat. Namun biasanya Tuhan menegur kita, ya, mengingatkan kita akan setiap firman yang kita baca dan kita renungkan, dan kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Nah, pada saat kita melakukan semua yang seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka saudara, fokus kita semuanya kepada Tuhan, ya.
bukan kepada manusia. Apapun respon orang, tanggapan orang terhadap kita, yang penting kita lakukan semua untuk Tuhan, ya. Saudara, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati, iman yang kosong dan tidak menyelamatkan, ya. Demikian juga kasih kita kepada Tuhan harus dinyatakan kepada sesama, ya. Karena apa, saudara? Bagaimana kita mengasihi orang yang dapat kita mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat, sedangkan yang tidak lihat kita tidak lihat, yang kita lihat itu tidak kita kasihi, ya. Nah, saudara, inilah firman Tuhan. Perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama tanpa kita sadari, kita lakukan semua untuk Tuhan, ya. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-40, ya. Nah, saudara, apakah perbuatan baik yang kita persembahkan kepada Tuhan, yang kita berikan kepada Tuhan? Yang pertama adalah hati yang hancur, ya. Coba kita akan buka di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19. Mazmur 51 ayat yang ke-19, ya. Ini adalah Mazmur pengakuan dosa. Mazmur pengakuan dosa Raja Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah menghampiri Betseba, ya. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19 kita akan baca sama-sama, ya. Mazmur 51 ayat yang ke-19. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, saudara. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah, ya. Saudara, Tuhan senang kalau kita datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Amin. Ya, saudara, pada saat kita datang kepada Tuhan dalam pertobatan, saudara, kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita hancur hati, penuh dengan penyesalan akan dosa, ya. Maka itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saudara, setiap kita tentu pernah melakukan dosa, ya. Dan pasti kita juga, saudara, tidak kebal terhadap dosa. Namun yang Tuhan ingatkan kepada kita, firman Tuhan katakan bahwa korban sembelihan, ya. Saudara, coba kita buka di dalam 1 Samuel, ya. 1 Samuel 15, ya. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Ya. 1 Samuel 15 ayat 22, ya. Ini judulnya adalah Saul ditolak sebagai raja, ya. Nah, kita akan baca ayat 22 dan 23. 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, tentunya Tuhan mengingatkan kita setiap hari, ya, kalau rohani kita hidup, ya, karena firman Tuhan katakan setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, ya. Saudara, kalau rohani kita hidup, tentunya Tuhan mengingatkan kita, ya, baik firman yang kita dengar maupun lewat hati nurani saudara dan saya, ya. Dan yang harus kita lakukan adalah kita menerimanya dan menyesalinya, ya. Nah, manusia kalau dia biasa cenderung berdalih dan membenarkan diri, ini yang berbahaya. Kenapa? Kepekaan rohaninya mulai tumpul. Dan setelah kepekaan rohaninya tumpul, maka saudara rohaninya mati, ya.
Setiap hari saya percaya Tuhan menuntun hidup saudara dan saya di dalam kebenarannya. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, saudara, dalam setiap perkataan, kalau ada perkataan kita yang salah di hadapan Tuhan, ya, pada saat kita dalam keadaan emosi, saudara, ya, kita bisa melakukan, saudara, perkataan-perkataan yang sia-sia, yang mengutuk, yang mengancam, yang menindas, saudara. Kata-kata yang kotor yang keluar dari mulut kita, bisa kita sebagai manusia, ya. Nah, pada saat Tuhan, saudara dan saya, Tuhan ingatkan, maka jangan kita membenarkan diri. Walaupun kita benar, tetapi kalau respon kita salah, di hadapan Tuhan kita itu bersalah. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Karena apa? Tuhan menilai respons kita. Kalau kita membalas yang jahat dengan yang jahat, walaupun ada alasan kita untuk membalasnya, Tuhan katakan kita jahat di mata Tuhan. Ya. Saudara, setiap anak Tuhan harus memiliki hatinya Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara dan saya, firman Tuhan katakan, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan menolak engkau sebagai raja. Ya. Saudara, Saul pada saat dia membenarkan diri, ya, saudara, dengan dalih bahwa korban binatang-binatang yang harus dibinasakan, saudara, dari bangsa Amalek, dia mau gunakan untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Ya. Tetapi sebenarnya dia tidak taat, saudara. Ya. Karena itu Nabi Samuel menegur Saul. Kenapa? Karena, saudara, karena hatinya tidak taat kepada Tuhan. Amin. Ya. Saudara, Tuhan tidak menilai kalau saudara melayani Tuhan bagus, mempersembahkan pujian kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, itu bagus. Ya. Tetapi yang Tuhan nilai, yang pertama adalah melayani Tuhan harus disertai dengan pertobatan. Amin. Kalau tidak, maka pelayanan kita akan menjadi batu sandungan. Ya. Karena itu, saudara, setiap orang yang berdiri di mimbar, setiap orang yang melayani Tuhan, dia harus mengalami perubahan hidup dari hari ke hari. Amin. Dan jemaat pun, saudara, harus mengalami itu. Karena apa? Tuhan senang kepada orang yang hancur hatinya. Ya. Saat Yesus diundang, saudara, ke rumah Simon, maka dikatakan firman Tuhan, di situ ada seorang wanita yang terkenal akan dosa. Ya, ini bukan Maria, tetapi wanita yang lainnya. Ya, terkenal di kota itu sebagai wanita yang berdosa. Kemudian, saudara, wanita itu, saudara, dia hancur hati di hadapan Tuhan Yesus. Ya, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan, dan kemudian dia mencium kaki Tuhan Yesus, dan kemudian dia menyekanya dengan rambutnya, saudara. Kemudian dia menuangkan minyak wangi ke kakinya, ya, kemudian dia seka, saudara. Itu menandakan bahwa jiwanya hancur di hadapan Tuhan karena merasa tidak layak di hadapan. Tadi lagu pujian, ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan. Kalau saudara bandingkan, ya, segala kebaikan yang kita terima layak gak dengan kehidupan kita selama ini? Ya, kita gak layak kok, Tuhan begitu baik. Ya. Namun bukan berarti kita tidak menghargai anugerah dan kasih karunia Tuhan. Justru karena kita tidak layak, kita harus bertobat. Katakan sama-sama, harus bertobat. Sama seperti wanita yang kedapatan berzina, saudara, harusnya dilempari dengan batu, saudara. Namun Tuhan katakan, barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, baiklah dia yang pertama kali melemparkan batu kepada wanita ini. Maka satu persatu, dari orang yang paling tua sampai yang termuda, mereka mengundurkan diri. Kenapa? Saudara, hati nuraninya tertuduh. Saudara, pernah gak hati nurani tertuduh pada saat kita melakukan dosa? Amin. Ya,
Hati kita tenang nggak, saudara? Nggak tenang. Bagaimana kita lepas dari hati nurani kita? Mengakui dosa dan minta pengampunan daripada Tuhan. Amin. Saudara, pada saat kita minta pengampunan dari Tuhan, kita hancur hati. Firman Tuhan katakan, Tuhan dekat kepada orang yang hancur hatinya dan yang remuk jiwanya. Saudara, dibandingkan dengan saudara orang Farisi yang berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan, aku sudah berpuasa seminggu 2 kali. Ya, aku tidak seperti ini si pemungut cukai ini. Dia berdosa, namun doa pemungut cukai, saudara, dia memukul dirinya. Tuhan, aku gak layak di hadapan Tuhan. Aku manusia berdosa. Saudara, lebih sukar bertobat, mentobatkan orang yang merasa dirinya benar daripada orang yang merasa diri berdosa. Betul apa enggak, saudara? Ya. Orang Farisi, ahli Taurat, ya, kita bisa lihat mereka sulit bertobat. Karena apa? Merasa diri benar. Yang kedua, menghakimi orang lain. Perhatikan 2 sifat ini, saudara. Orang yang merasa diri benar, yang kedua orang yang menghakimi orang lain. Masalahnya bukan pada orang lain, tapi masalahnya pada dirinya sendiri. Amin. Perhatikan orang yang troublemaker, saudara. Bukan peacemaker, troublemaker. Orang-orang yang troublemaker itu 2 sifat ini ada, saudara. Merasa diri benar. Yang kedua apa? Menghakimi orang lain. Di gereja kalau ada orang seperti itu, saudara, gereja ini akan kacau. Kenapa? Suasananya panas. Orang kan kalau ke gereja pengen damai. Betul apa enggak, saudara? Kalau di gereja aja nggak ada damai, gimana di luar? Karena itu Tuhan mau bersihkan gereja ini lebih dahulu, saudara, supaya umat Tuhan dimurnikan oleh Tuhan. Amin. Ya, tidak boleh ada di antara kita orang-orang yang angkuh dan sombong. Ya, saudara, kadang seringkali Tuhan izinkan saudara pergumulan hidup, kesukaran hidup, penderitaan diizinkan untuk menghancurkan setiap kesombongan kita. Dan saya bersyukur, saudara, karena memang kerendahan hati gak bisa didapat lewat pengetahuan. Banyak orang yang tahu firman, tahu kebenaran, namun dia tidak lakukan. Tapi orang berubah hidupnya pada saat dia tahu firman, ada pengertian firman, kemudian dia dibentuk oleh Tuhan. Amin. Ya, saudara dan saya harus seperti itu. Ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus menghargai wanita itu. Dia berkata, Tuhan Yesus, "Hai Simon," ya, Simon dalam hatinya dia berbicara gini, kalau dia nabi, dia Tuhan, pasti dia tahu wanita ini siapa. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? "Hai Simon, ada 2 orang berhutang, yang satu 500 dinar, yang satu 50 dinar. Yang manakah yang lebih mengasihi, ya, orang yang dibebaskan 500 dinar atau 50 dinar?" Maka Simon bilang, tentunya orang yang berhutang 500 dinar, yang dibebaskan, dia yang lebih mengasihi. Kemudian Tuhan Yesus katakan apa? "Pada saat aku datang, kamu tidak menyambut aku, tetapi wanita itu menyambut aku dan mencium aku." Dia bukan mencium pipiku, tapi dia mencium kakiku. "Engkau tidak mengurapi aku dengan minyak di kepalaku." Namun wanita ini mengurapi dengan minyak, saudara, di kakinya. Saudara, kaki itu bicara, kalau kita tersungkur di bawah kaki seorang, itu bicara tentang kita merendahkan diri. Amin. Ya. Kemudian bukan hanya itu, ya, wanita itu menyeka dengan saudara dengan rambutnya. Rambut itu mahkota wanita. Betul apa enggak, saudara? Ya, dia mengabaikan harga dirinya. Ya, saudara, memang kalau ikut Tuhan, saudara, kalau kita masih jaga image, jaga harga diri, wah, kita pasti dibentuk di situ. Orang percaya, saudara, Tuhan membentuk kita pada titik terlemah dari hidup kita. Kalau orang yang jaga image, ya, jaga harga dirinya, kenapa sering direndahkan orang? Karena dia selalu menjaga dirinya, harga diri, ya, sampai dia harga dirinya hancur, saudara. Dia nggak perhatikan lagi, saudara, dihargai orang atau tidak. Dan memang itu tidak mudah.
Tuhan terus bentuk ke sana. Kalau gagal, Tuhan bentuk lagi ke sana. Gagal, Tuhan bentuk lagi ke sana. Sampai benar-benar saudara kita mati bagi diri kita sendiri. Amin. Saudara, kalau saya baca waktu Yesus mau disalibkan, Tuhan Yesus diolok-olok saudara. Bahkan diludahi. Bayangkan Tuhan kita diludahi. Seorang yang memang membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, saudara, memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang yang kusta, mengusir setan-setan, yang dimuliakan, dikatakan hosana bagi anak Allah. Saudara, tapi diolok-olok, diludahi, saudara, kemudian dipukul, bahkan saat matinya di kayu salib, dia masih diolok-olok, dia menderita, namun tidak mengancam. Kalau saudara menderita, ya seringkali kita mengancam, awas lu ya, nanti gue balas. Mungkin saudara tidak langsung kita katakan, tapi di dalam hati, ya. Namun Tuhan mendoakan para musuhnya, dan memang itu gak gampang. Amin. Amin. Saudara, buli-buli dalam kualam yang berisi minyak yang wangi itu harus dipecahkan lebih dahulu. Baru wangi yang semerbak itu saudara akan tercium. Selama masih buli-buli yang belum dipecahkan, maka bau wanginya tetap tersimpan saudara. Ya, sama seperti saudara dan saya. Hidup kita akan jadi berkat. Nama kita akan harum kalau kita sudah mati bagi manusia diri kita sendiri. Amin. Ya, karena musuh yang utamanya diri kita sendiri itu saudara. Ya, kenapa? Harga diri kita, ya, pengen dihargai, pengen dihormati, itu memang wajar. Tapi saat seorang tidak menghargai kita, saudara, bagaimana respon kita? Ya, amin. Ya, saudara mau siap dibentuk sama Tuhan, amin. Ya, nah, saudara yang terkasih, yang pertama adalah kurban yang terbaik yang kita, pemberian kita kepada Tuhan adalah hati yang hancur. Katakan sama-sama, hati yang hancur. Seperti wanita berdosa ini. Ya, saudara, Tuhan paling benci orang yang membenarkan diri. Ya, karena itu jangan pernah berdalih. Ya, coba kalau saudara orang bertengkar, ya, dua-duanya sama-sama membenarkan diri kan? Betul apa enggak saudara? Habis gak kalau dua-duanya saling membenarkan diri? Enggak akan habis. Ya, mau berapa jam selesainya? Enggak akan selesai. Betul apa enggak? Iya. Apalagi saudara di hadapan Tuhan kita nggak boleh membenarkan diri. Ya, harus rendah hati. Katakan sama-sama, harus rendah hati. Saudara mau siap rendah hati? Mau dibentuk sama Tuhan? Iya, itu caranya. Ya, kalau enggak manusia kita dasarnya sombong, saudara. Kadang-kadang kita hari ini udah rendah hati, begitu diberkati dikit lagi, sombong lagi. Betul enggak? Ya, seperti apa saudara? Kita cukur jenggot, ya, jenggot kita cukur nih. Wah, enak, udah licin kan? Saya cukur sudah licin juga. Tapi 2 hari kemudian nunggu lagi nih saudara. Betul apa enggak? Yang laki-laki nih. Ya, jenggot dicukur, 2 hari 3 hari, lah kok nih ada ini ya? Ada muncul jenggotnya lagi nih. Nah, cukur lagi saudara. Amin. Tapi jangan jenggotnya sampai gini saudara. Wah, nanti kita bisa. Wah, wibawa saudara, wibawa. Ya, nah saudara dan saya yang terkasih dalam kasih Tuhan, persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan adalah hati yang hancur. Katakan sama-sama, hati yang hancur. Amin. Maria itu suka duduk di bawah kaki Tuhan. Sebelum dia mempersembahkan minyak wangi yang mahal itu, dia suka duduk dekat kaki Tuhan. Siapa yang suka duduk dekat kaki Tuhan? Amin. Ya, saudara, dia suka duduk dekat kaki Tuhan. Demikian juga saudara dan saya harus suka duduk dekat kaki Tuhan. Ya, artinya apa? Dia nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, saudara, hati yang hancur dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. Ya, kalau hati itu belum remuk, saudara, berarti hati itu keras seperti batu. Kalau hati udah seperti batu, saudara, sulit untuk kita menerima firman.
untuk kita hidupnya berubah. Ya, saudara katakan sama-sama, hati yang remuk. Ya, amin. Datang kepada Tuhan seperti wanita yang berdosa ini. Tuhan, aku gak layak. Ya, kalau kita review siapa sih kita, saudara? Ya, omongan kita aja banyak salahnya. Betul apa enggak? Ya, siapa yang gak berdosa dalam perkataan? Mulai bangun pagi aja udah mulai berdosa kan? Betul apa enggak? Ngomel-ngomel, apalagi ibu-ibu kebanyakan bersungut-sungut, ya, betul apa enggak? Mengeluh, ya. Nah itu seperti itu, saudara. Ya, kita selalu berdosa tiap hari. Saudara dan saya tiap hari kita nyapu nggak di rumah? Nyapu. Begitu udah bersih, besoknya kita nggak usah nyapu lagi kan? Ya nyapu lagi. Begitu kita nyapu lagi, kotorannya ada nggak, saudara? Kenapa kotoran selalu ada ya? Kenapa ya? Ada, padahal udah bersih. Ya besokannya lagi kita sapu, kotorannya banyak lagi. Betul? Nah saudara, itulah sebabnya kita harus selalu bertobat di hadapan Tuhan. Kalau orang udah senang bersih, ada sedikit kotoran aja dalam hati, cepat-cepat beresin. Amin. Coba kalau udah orang kebal biasa ada kotoran sedikit, lama-lama kotoran itu bertumbuk, sedikit. Begitu ada orang luar datang, saudara, ini rumah kayak kapal pecah ya. Ubinya pada lengket, saudara, kotoran di mana-mana, saudara. Betul apa enggak? Orang itu karena biasa. Kalau dia biasanya hidup bersih, ada kotoran sedikit, cepat dia sapu, saudara. Hati juga seperti itu. Kalau kita biarkan, saudara, lama-lama hati kita jadi membatu. Ya, saudara, lama-lama hidup kita jauh daripada Tuhan. Lama-lama hidup kita banyak kecewa. Lama-lama hidup kita, hati kita banyak sakit hati, kepahitan hati, banyak kebencian. Lama-lama apalagi, saudara, lama-lama kita berbuat yang jahat. Kita sama dengan orang-orang dunia ini. Karena itu kita harus benahi hati kita. Amin. Persembahan yang terbaik adalah apa, saudara? Yang pertama, hancur hati. Amin. Ya saudara, tapi gak dibuat-buat hancur hatinya ya. Ini bukan sandiwara, saudara. Ya, tapi benar-benar kita menghayati akan kebaikan Tuhan. Saudara, kalau kita menerima anugerah, orang kan, saudara, bisa nangis bukan karena dia sedih hati, tapi nangis bisa karena dia terharu. Betul apa enggak? Karena kebaikan Tuhan. Ya. Nah sekarang saudara nangisnya bukan karena dosa lagi, tapi karena hancur hati karena kebaikan Tuhan. Amin. Orang itu bisa nggak buat dosa karena Tuhan baik sama kita, sehingga kita sepertinya nggak mau melukai hati Tuhan. Betul apa enggak, saudara? Kalau saudara mengasihi seseorang, saudara pasti tidak mau melukai hati orang itu kan? Betul apa enggak? Ya, kalau saudara punya anak, ya, saudara mau pergi kemanapun, saudara punya anak dan istri, ada orang yang goda kita segala macam, karena kita ingat, saudara, anak dan istri kita di rumah yang mengasihi kita, kita gak mau macam-macam. Apalagi kita sama Tuhan. Tuhan di masa sulit seperti ini, Tuhan pelihara kami. Ini semua karena anugerah Tuhan. Siapa yang dipelihara Tuhan di masa sulit ini, saudara? Amin. Saya dengarkan pidato Jokowi, saudara. Dibilang masa ini adalah masa yang tidak tentu, tidak ada kepastian. Yang pertama, harga minyak bumi sudah melangit, saudara. Ya, minyak goreng, tapi ini minyak bumi, saudara. Karena Rusia itu adalah ekspor minyak kedua terbesar setelah Arab ya, kalau nggak salah, saudara, kedua. Sehingga minyak bumi melesat. Kita di Indonesia harga BBM masih seperti Pertalite, masih 6.750.
Pertamax masih 7.000 berapa? Pertalite 7.600 ya. Pertamax masih nggak sampai 9.000 lah. 9.000. Walaupun harga minyak itu saudara sudah melangit. Wah, ini anugerah saudara. Coba kalau harga minyak bumi tiba-tiba harga premium tiba-tiba 20.000 per liter. Saya mau tanya, teriak gak saudara? Betul ya? Gaji kita tetap saudara teriak semua. Ya. Ini masa ketidakpastian. Ya. Apa yang dahulu gak jadi masalah sekarang jadi masalah. Jokowi katakan saudara, ditambah resesi ekonomi, ditambah pandemi ini saudara, ditambah lagi peperangan Rusia dan Ukraina. Bayangkan, ini masa yang sulit. Tapi kita bisa tidur nyenyak, kita bisa terpelihara, keluarga kita bisa makan, bisa minum, anak-anak kita bisa tidur nyenyak. Ini semua anugerah Tuhan. Amin. Saudara lihat bangsa Ukraina yang dalam pengungsian, mereka dalam ketakutan. Rumah mereka tinggalkan, gak peduli rumahnya. Mobil tinggalin semua, gak bisa mobil itu dibawa. Yang dibawa apa saudara? Hanya baju. Saudara. Yang penting apa? Selamat. Betul apa enggak? Nah, manusia masih ngejar harta. Dia gak peduli keselamatannya. Tuhan katakan, apa guna semua kita punya isi dunia tapi kita kehilangan nyawa. Kita udah lihat banyak saudara, orang-orang yang tinggalkan semua hartanya demi keselamatan jiwanya. Kenapa kita mengulangi kesalahan yang sama? Memang harta itu membutakan kita kan. Ya, kadang-kadang kalau kita gak ingat firman, kita udah lupa diri saudara. Lupa diri. Karena itu Tuhan saudara yang mengizinkan kita mengalami pergumulan. Itu baik buat kita. Katakan sama-sama, itu baik buat kita. Amin. Itu baik buat kita. Luar biasa. Yang penting kita selamat saudara. Ya, karena dunia tempat kita tinggal ini hanya sementara. Ya. Nah, persembahan yang terbaik dari anak-anak muda, jaga kekudusan hidup. Tapi sekarang sih bukan hanya anak muda ya, yang tua juga saudara ya. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Sudah bau tanah juga saudara, masih juga keladi dia saudara. Ya, jaga kekudusan. Ya, itu persembahan yang terbaik. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah apa? Ibadah yang sejati. Dan anak-anak muda, remaja, masa kalian ini adalah masa yang sulit sekali. Semua media terbuka. Dulu zaman saya cuma TVRI saudara, itu pun mesti bayar. Ya, sekarang saudara, televisi kita bisa pilih semua. Kalau punya first media, kita bisa pilih itu semua tayangan. Apalagi di luar negeri, lebih parah lagi, lebih banyak. Teman saya pendeta saudara, dia mau kuliahkan anaknya di Tokyo saudara. Kemudian diantar anaknya, dia lihat acara televisinya, dia bilang, ayo kita gak jadi, kamu gak usah kuliah di Tokyo ini, kita pulang ke rumah. Kenapa? Gaya hidup yang bebas. Amin. Ini masa-masa yang sukar. LGBTQ saudara, dimana orang itu bisa menentukan jenis kelaminnya sendiri, terserah dia saudara. Itu manusia sudah rusak saudara. Sudah rusak. Lebih rendah dari binatang. Betul apa enggak saudara? Saya mau tanya, binatang kalau yang laki dia cari betinanya enggak saudara? Betul ya? Ya, semua binatang pasti nyari betina. Kalau perlu dia berantem saudara, jantan sama jantan untuk rebutin betina. Manusia nggak cari betina, jantan sama jantan saudara. Betul apa enggak? Binatang nggak ada yang operasi kelamin saudara, nggak ada. Manusia operasi kelamin. Yang laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki. Yang aneh, yang laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki.
Mereka kawin berdua. Ini aneh saudara. Ini kacau semua. Kacau. Kita hidup di masa yang sukar. Ingat, kedatangan Tuhan sudah semakin apa? Dekat. Colek kiri kanan, jangan main-main ya. Amin. Katakan sama diri sendiri, jangan main-main ya. Amin. Saudara, masanya itu udah sedikit. Kalau Rusia udah langsung nuklir, maka yang satu akan Rusia 6.000 nuklir, saudara. Amerika 5.000-an lebih. Nuklir yang sekarang itu 2.000 kali dari bom atom Hiroshima. Dan nuklir bisa ditaruh di pesawat, saudara. Itu bayangkan, habis kita. Jadi persenjataan yang sekarang ini bisa menghancurkan bumi, saudara. Itu kurang lebih 1.000 bumi hangus terbakar. Karena persenjataan nuklir itu di mana-mana, saudara. Kita hidup di masa yang tidak tentu, masa yang sukar. Kalau itu saudara begitu bangun pagi, kita bersyukur, Tuhan terima kasih saya masih hidup. Amin. Bangun pagi, blank mata, terima kasih Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan untuk memperbaiki hidup. Ya, tapi jangan sia-siakan kesempatan itu. Ya, saudara, ini masa yang sukar. Ya, masa-masa yang sulit. Kalau saudara bisa hidup sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Perusahaan-perusahaan di Indonesia, kalau masih bisa bertahan, saudara masih bisa kerja, ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan. Saudara bisa dapat uang untuk makan sehari-hari, itu karena anugerah Tuhan. Gak usah banyak keinginan, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini. Gak usah banyak keinginan. Orang lain punya mobil, saya gak punya mobil, biarin aja. Amin. Orang punya rumah, saya gak punya rumah, gak usah peduli, saudara. Karena semuanya kan kita tinggalkan. Ya, tapi kalau kita ada ya silakan beli, saudara. Tapi hati kita tidak di mobil, hati kita tidak di rumah. Karena kalau di rumahnya hancur, kita juga ikut hancur, saudara. Hati kita tetap melekat sama Tuhan. Amin. Ya, ini yang Tuhan mau. Ya, gereja Tuhan, jemaat harus dewasa, harus berpikir panjang bahwa hidup kita di bumi ini hanya sementara. Katakan sama-sama, hanya sementara. Gak lama, saudara. Gak lama. Waktu, sedangkan waktu berjalannya cepat sekali. Cepat sekali, saudara. Ya, saya perhatikan waktu itu begitu cepat sekali berjalan. Dan Tuhan bilang kalau masanya tidak dipersingkat, tidak ada seorang pun yang diselamatkan. Gak ada. Kenapa? Dunia bertambah fasik, saudara. Betul apa enggak? Dunia bertambah jahat. Coba 50 tahun yang lalu dibandingkan dengan saat ini, bertambah jahat. Sekarang orang melakukan perzinahan dan percabulan melalui video call bisa, saudara. Betul apa enggak? Media sosial itu netral, tapi kalau digunakan sama orang-orang yang berdosa, itu bisa dipakai, saudara. Internet juga itu netral, tapi kalau kita gunakan, kita dengan hal buat yang kebaikan, bisa, tergantung hati kita. Amin. Ya, saudara, katakan sama-sama, hati yang hancur. Ya, jangan berdalih, jangan membenarkan, jangan menghakimi orang lain. Yang mesti dihakimi siapa? Diri sendiri. Ya, memang lebih gampang melihat selumbar yang di seberang lautan daripada balok di depan mata kita, saudara. Namun, saudara, Tuhan ingatkan kita supaya kita boleh hidup menurut kehendak Tuhan. Ya. Yang kedua, persembahan yang terbaik adalah hati yang taat. Katakan sama-sama, hati yang taat. Ya, saudara, Saul ditolak karena dia tidak taat. Daud itu orang yang dikasih Tuhan dan namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Padahal dosa Daud lebih besar daripada dosa Saul.
Satu, dosa berzina. Yang kedua, dosa pembunuhan. Dia suruhlah, dia rancang supaya Uria, istri Betseba, dia taruh di garis depan supaya suaminya mati dan istrinya dapat dia miliki. Padahal dia sudah berzina duluan. Itu rancangan yang jahat. Amin. Saudara, ada seorang hamba Tuhan untuk menutupi dosanya, ya, sama seperti Daud menutupi dosanya. Dia sudah hamili wanita pengerja di gereja, ya, hamili. Setelah hamili sudah mulai mengandung. Nah, wanita itu dia punya pacar. Ya udah, kamu sama pacarmu. Yang berkati siapa, saudara? Yang berkati adalah pendetanya. Pendeta yang sudah melakukan perzinahan. Untuk menutupi apa, saudara? Dosanya. Bayangkan seorang pendeta memberkati wanita yang pernah dihamilinya untuk menutupi dosanya. Saya mau tanya, satu saat ketahuan nggak? Ketahuan. Suaminya, lah kok ini baru nikah? Kamu sudah hamilnya 5 bulan, 6 bulan. Padahal nikahnya baru 2 bulan mungkin, saudara. Kamu dari mana? Diselidik demi selidik, selidik. Ternyata yang hamil itu yang berkati dia. Parah gak, saudara? Parah. Ya. Namun pendeta itu sudah bertobat. Tapi dia terima banyak cacian, banyak pukulan, ya, banyak penderitaan, sehingga yang tadinya gemuk, saudara, jadi langsung kurus. Memang itulah penderitaan yang dia harus tanggung. Itu menderita karena dosa. Sampai terus, saudara, dia menyusut, dan akhirnya dia dibina, saudara, sama pendeta pembina, dan dia mulai naik lagi. Dia mulai dari nol dengan istrinya, membangun kepercayaan kembali, sampai akhirnya dia gemuk kembali dan dia bisa melayani. Berarti penderitaannya udah selesai. Tapi lebih baik dia menderita di dunia, saudara. Amin. Berarti masih ada kesel. Yang lain, pendeta yang lain menghakimi dia habis semua. Tapi saya gak mau menghakimi dia, karena dia sudah terhakimi dengan dirinya sendiri, saudara. Betul apa enggak? Karena Tuhan sudah menghakimi dia, saudara. Dia sudah dihakimi sama istrinya, saudara. Ngapain kita hakimi lagi, saudara? Sama istrinya aja udah berat banget kan? Iya. Apalagi sama lingkungan gerejanya, wow, lebih berat lagi, saudara. Ngapain udah dihakimi sama anggota gerejanya, sama istrinya, ngapain lagi kita hakimi? Amin. Tapi ada juga yang senang. Senang kenapa? Jatuh. Karena pelayanannya luar biasa, saudara. Jemaatnya banyak. Nah, pendeta yang jemaatnya sedikit, senang dia. Ini namanya pendeta manusia, saudara. Betul apa enggak? Masih ada sifat iri? Ada. Tapi enggak banyak, saudara. Enggak banyak. Ya. Tapi itu pun juga saya enggak hakimi. Karena dia akan terhakimi sendiri dan akan dibentuk sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Puji Tuhan, istrinya mau menerima dia, saudara. Mau menerima dia. Dan anaknya akhirnya, saudara, ya udah, dia sama nggak jadi nikah, ya dia harus menghidupi anaknya. Ya, pendetanya itu dengan istrinya, namun dia harus kasih setiap bulan, itu sebagai pertanggungjawaban dia. Ya, tapi jangan sampai kita sakit, dipukul dulu, saudara, oleh karena dosa. Yang setuju katakan amin. Ya, lebih baik kita menderita karena hidup benar. Katakan sama-sama, menderita karena hidup benar. Ya, daripada kita menderita karena apa? Dosa. Memang gak gampang hidup dalam kekudusan di zaman yang sekarang cemar, saudara, gak gampang.
Lingkungan itu menentukan. Ya, saudara, makanya memang setiap kita kalau yang ada lingkungan, saya doakan anak-anak saya doakan juga jemaat supaya jangan jatuh dalam dosa. Amin. Yang kedua, supaya Tuhan pertemukan dengan teman yang takut akan Tuhan, mau agama apapun. Kalau dia nggak Kristen nggak apa-apa, yang penting sama-sama takut akan Tuhan, supaya bisa saling menguatkan. Amin. Memang harus beda kita, saudara. Ya. Bukan karena kita baik, tapi karena kita intim dengan Tuhan. Hamba Tuhan itu jatuh karena apa, saudara? Dia sibuk dalam pelayanan, tapi dia tidak intim dengan Tuhan. Ya. Karena dianggap pelayanan itu kita intim dengan Tuhan. Bukan. Yang paling utama adalah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang anak-anak muda kalau mau berhasil, saya mau kasih tahu resepnya. Duduk di bawah kaki Tuhan. Ya, jaga hati yang bersih. Ya, tadi Bu Gembala ingatkan, jaga hati kita tetap bersih. Katakan sama-sama yang anak muda, jaga hati apa? Tetap bersih. Amin. Kalau ada orang yang naksir, lihat dulu. Lihat dulu, nih orang playboy apa enggak nih? Mata keranjang apa enggak nih? Lihat dulu, saudara. Amin. Jangan lihat mata duitannya, saudara. Jangan. Dia mata keranjang apa enggak? Ya, lihat. Karena zaman sekarang yang paling dibutuhkan adalah setia. Katakan sama-sama apa? Setia. Sekarang pernikahan itu paling sulit, saudara. Banyak orang yang gak setia. Tapi saudara dan saya harus setia sampai mati. Katakan sama-sama 2, 3. Setia sampai mati. Orang sekarang cerai dianggap biasa. Dikawin lagi, cerai lagi, biasa. Kawin lagi, biasa. Banyak yang terluka, saudara. Dia terluka, anaknya terluka, dirinya terluka. Betul apa enggak? Korbannya itu anak-anak. Ya, karena itu kita mesti menjaga hidup kita. Yang kedua adalah hati yang taat. Katakan sama-sama 2, 3. Ya, kalau Tuhan bilang kau jaga kekudusan, ya Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan kamu gak boleh seperti itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, punya hati yang lembut. Amin. Saya percaya di tempat ini Tuhan banyak bentuk saudara punya hati yang lembut. Katakan sama-sama, Tuhan saya mau punya hati yang lembut. Amin. Kalau keras itu yang rugi kita sendiri. Yang rugi kita sendiri. Ada firman Tuhan, jangan menendang ke galah rangsang. Saya nggak tahu artinya apa itu ya. Jangan menendang ke galah rangsang. Apa itu ya? Oh, ternyata kalau kita keras hati kita akan sakit sendiri. Jadi kalau binatang itu saudara di belakangnya ada duri. Kalau dia berontak, dia lawan, dia tendang ke belakang, dia kena durinya saudara, sakitlah dia. Ya, nah itu. Kalau kita nggak taat, kita akan sakit sendiri. Ya, lebih baik kita taat. Katakan sama-sama, lebih baik saya taat. Amin. Ya, saudara, kalau kita taat itu damai. Tapi kalau orang jiwa pemberontak, coba lihat, nggak tenang hidupnya. Yang kedua, bawaannya apa? Emosi terus. Bawaannya panas hati. Lihatlah orang-orang yang pemberontak, saudara. Betul apa enggak? Yang nggak mau diajar, saudara. Wah, sulit, saudara. Ya. Yang ketiga adalah hati yang memberi. Yang ketiga, hati yang memberi. Ya, Maria punya hati yang memberi. Maria memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan dinyatakan melalui perbuatan. Katakan sama-sama, melalui perbuatan. Karena perbuatan baiknya ia dikenang sepanjang masa. Saudara, kalau saudara mati, saudara mau gak dikenang? Amin. Saya ciptakan lagu supaya kalau saya udah gak ada, lagu saya dinyanyikan. Walaupun saya gak ada, saya abadi.
Itu lagu-lagu yang lama yang kita masih nyanyikan. Penyanyinya udah gak ada, penciptanya udah gak ada, tapi nyanyiannya dinyanyikan. Itu namanya abadi. Amin. Ya, saudara, ciptakan itu semua. Perbuatan baik yang abadi, seperti Maria dikenang sepanjang masa. In memoriam. Ya, kalau ada saudara meninggal, tulis in memoriam. Ya, untuk dikenang. Saudara, kemudian dibacakanlah riwayat hidupnya. Saudara, dibacakan riwayat hidupnya. Kalau sesuatu yang baik, pasti jiwa-jiwa yang mendengar, mereka akan mencontoh hidup kita. Amin. Saudara mau dikenang sepanjang masa? Saudara mau harum di mata Tuhan dan sesama? Amin. Lakukan seperti Maria yang suka duduk di bawah kaki Tuhan, yang memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya, kita akan bangkit berdiri. Saudara, kita akan nyanyikan pujian yang saya karang. Ya, saudara, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi hidup saudara dan saya. Kusanjung namamu Yesus. Kita bangkit berdiri. Kusembah namamu Tuhan. Kita bangkit berdiri semua. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung namamu Yesus, namamu Yesus. Ku sembah namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung
ungkapan yang terdalam di dalam batin kami ya Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang Tuhan taruh di dalam batin kami. Terima kasih yang menuntun kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami hidup menurut kehendak-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan yang ampuni segala dosa pelanggaran kami, maupun yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan anugerah kasih karunia-Mu. Sekarang kami akan pulang Tuhan. Tuhan yang memberkati jemaat-Mu, baik yang di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan yang memberkati kami. Biarlah berkat rohani jasmani menyertai kami ya Tuhan. Biarlah perubahan hidup dari hari ke hari Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Lewat kuasa firman dan Roh-Mu Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan. Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Apapun yang kami berikan, itu kami berikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah kasih setia Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau, saudara, angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal bagaikan ranting yang kering. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila aku lepas darimu, Kaulah pokok angin yang benar, Tuhan yang silakan duduk saudara. Kita bersyukur buat lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, bersyukur buat anugerah Tuhan, lawatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih.